kita nggak pernah bisa melakukan hubungan suami istri. Dia nangis, dia bilang dia minta maaf karena selama ini kita nggak bisa berhubungan badan. Dia menyalahkan dirinya gitu karena dia pengidap vaginismus. Nah, vaginismus itu secara mudahnya adalah sebuah penyakit yang membuat kekakuan pada otot. Dan ternyata benar, aku vaginismus derajat 4. Derajat 4 itu memang cukup tinggi berarti ya? Karena ada 5 Ada 5. Jadi kalau 1 sampai 3 itu bisa masuk tapi setengah. Oh, jadi sedikit. Kontraksi ototnya tidak kencang itu tetap bisa masuk. Iya, kalau 4 dan 4 itu mentok dia nggak bisa masuk. Kalau 5 itu orangnya udah sampai trauma. Jadi udah takut duluan dan katanya bisa sampai kabur. Ya mungkin karena stres yang ketumpuk kali ya. Tekanan jadi kayak disenggol dikit kayak ya kesel aja gitu loh. Ujung-ujungnya ya tentang hubungan badan gitu. Terus kayak ditekan-tekan terus kayak gue bukannya nggak mau melayani lu gitu loh. Dan gue nggak bisa. Makanya gue butuh diperiksa. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan 2 orang tamu. Sepasang suami istri akan menceritakan tentang rumah tangga mereka. Bagaimana Tuhan dengan caranya yang ajaib memulihkan keluarga mereka. So please welcome Kak Firdy dan Kak Livi Dominika. Halo. Shalom, welcome to Solusi. Apa kabar? Baik ya Kak. Hari ini Kakak berdua akan menceritakan tentang perjalanan rumah tangga Kak Firdy, Kak Livi yang begitu luar biasa ya. Sahabat Solusi mungkin belum mengerti ada satu gejolak, ada satu badai yang mungkin pernah kalian berdua lewati dalam rumah tangga. Bermulanya seperti apa itu? Kita ini kan kenalan di sekitar tahun 2008 lah kurang lebih kenalan. Itu mulai pacaran dan kita nikah di tahun 2013. Awal mulanya adalah selama pacaran kita tuh benar-benar jaga hidup, kita nggak pernah yang sampai melakukan hubungan badan sebelum nikah, nggak kita jaga. Nah ketika menikah, ya akhirnya boleh dong ya berhubungan kan. Itu nggak berhasil. Nah kita pikir kita berdua tuh sama-sama pemain baru kali gitu. Jadi nggak ngerti wah ini kenapa gagal gitu ya. Sudahlah maklum mungkin hari ini nggak bisa besok bisa kita coba. Belum lagi ada cerita-cerita dari orang, wah pertama kali emang nggak bisa, emang susah, emang sakit dan sebagainya. Ya sudah nggak apa-apa, nanti kita coba lagi gitu. Singkatnya 3 tahun berlalu, kok masih nggak bisa? Oke. Kan agak aneh gitu kan ya. Mulailah ada kayak sedikit percikan-percikan masalah di rumah tangga. Karena hal sepele kita bisa marah besar gitu. Padahal sebenarnya intinya adalah masalah hubungan suami istri yang nggak bisa berjalan aja gitu. Jadi bisa karena saya naruh sesuatu dia langsung marah, bisa juga dia mungkin menggeser barang saya langsung marah. Padahal harusnya nggak marah gitu. Dan itu terus berjalan, tetap melayani, tetap ada baik-baiknya juga, tapi sering ributnya juga. Tapi dalam satu kondisi yang sama kita nggak pernah bisa melakukan hubungan suami istri. Ada sesuatu yang menghalangi lah gitu. Satu ketika, ini saya ingat sekali nih di tahun 2006, 2018 kurang lebih. Kurang lebih di usia pernikahan kita yang ke-6 tahun gitu. Suatu kali waktu saya sedang tidur, baru tidur gitu, belum nyenyak, tiba-tiba istri saya belai-belai kepala saya gitu. Saya pikir tumben banget nih tidur kok ngebelai. Akhirnya saya pikir mau balas belai lah. Jadi kita berdua saling membelai-belai gitu. Waktu saya pengen membelai karena saya nggak sambil lihat, tangan saya nggak menyentuh kepala tapi nyentuh pipinya. Saya pengen, loh kok basah? Saya langsung segera ambil kacamata saya mau ada apa? Ternyata dia nangis. Loh kenapa gitu? Apakah tadi saya tidur ngigau nggak sengaja mukul dia atau gimana gitu kan? Udah siap-siap mau minta maaf gitu. Ternyata dia nggak tidur ya tadi. Dia nangis. Dia bilang dia minta maaf karena selama ini kita nggak bisa berhubungan badan. Dia menyalahkan dirinya gitu karena dia. Loh kok gitu kok tiba-tiba sekali malam-malam ngomong kayak gitu. Ternyata dia ya kita percaya Roh Kudus yang memberikan hikmat. Dia tiba-tiba buka Google lah gitu, cari gejala-gejala dia dan sebagainya. Akhirnya dia menemukan satu kata atau satu nama penyakit namanya vaginismus.
Dia cari secara mendalam sampai detail sekali tanpa sepengetahuan saya. Dari situ dia sudah yakin sekali dia pengidap vaginismus. Nah, vaginismus itu secara mudahnya adalah sebuah penyakit yang membuat kekakuan pada otot. Sehingga apapun yang ingin masuk ke area sana, ototnya akan menegang, akan mengunci gitu. Apapun ya, termasuk pemeriksaan rumah sakit yang transvaginal yang harus lewat sana gitu. Jadi itu nggak akan bisa masuk, itu akan dikunci. Apakah ini penyakit psikologis? Tidak. Menurut dokter kita tidak. Kenapa? Karena pernah ada yang mencoba dengan cara dibius, dibuat mabuk gitu, dibuat tidak sadarkan diri. Lalu si suaminya ceritanya mau melakukan hubungan dalam keadaan istrinya tidak sadarkan diri, nggak bisa, ototnya menegang sendiri, gitu. Jadi nggak bisa. Sebenarnya waktu Kak Livi pertama kali menyadari itu, menangis, ya, membelai kepala Kak Firdy gitu, seperti apa rasanya hari itu? Apakah menyalahkan diri sendiri, terintimidasi? Iya, frustasi. Nyalain diri sendiri, stres, kayak kok sesulit itu gitu loh. Ya awal-awal kayak masih santai, masih fokus juga sama kerjaan. Waktu itu masih awal-awal jadi muak, jadi masih fokus. Terus lama-lama kayak hal sepele jadi ribut. Terus udah gitu kayak nggak sehat juga nih. Bukan yang nggak mau melayani suami gitu, tapi memang nggak bisa. Jadi stres, jadi ya frustasi. Terus kayak banyak juga pertanyaan orang-orang, lu kapan punya anak? Terutama mama saat itu. Jadi nggak tahu kenapa saat lagi frustasi aku coba cari tahu. Aku cuman kayak ketik doang gejala kesulitan penetrasi, gejala-gejala yang aku alamin dari Google dan dari YouTube. Terus ada satu kalimat vaginismus. Terus aku sampai cari lagi di YouTube. Wah, ini kayaknya gejala gue nih. Kayaknya bener ini nih. Ya karena rasa tahunya tinggi, terus cari tahu dari semua YouTube sampai aku ikut. Jadi di YouTube itu sampai dikasih tahu kalau mau ikut salah satu grup Telegram, dia grup pejuang vaginismus. Aku pikir aku masuk dulu aja. Untuk masuk dulu cari informasi dan ketemulah yang itu dokter ya yang di Bandung. Aku kekeh lagi sama dia, minta ke sana ke Bandung. Waktu itu belum tahu dengan dokter Jakarta. Ya udah akhirnya kita putusin ke Bandung ya saat itu. Dari situ tuh langsung dibukain semua, dijelasin dan ternyata benar aku vaginismus derajat 4. Derajat 4 itu memang cukup tinggi berarti ya? Karena ada 5 ada 5. Jadi kalau 1 sampai 3 itu bisa masuk tapi setengah. Oh jadi sedikit. Kontraksi ototnya tidak kencang itu tetap bisa masuk. Iya, kalau 4 dan 4 itu mentok dia nggak bisa masuk. Kalau 5 itu orangnya udah sampai trauma. Jadi udah takut duluan dan katanya bisa sampai kabur yang ceweknya. Dan memang harus dioperasi untuk bisa. Iya, derajat 4 dan 5 itu wajib operasi. 1, 2, 3 masih bisa dengan terapi. Oke, baik. Jadi hari itu memang diputuskan memang ini vaginismus dan memang harus menjalani operasi gitu ya. Nah, ini kan sebuah hal yang sangat mempengaruhi rumah tangga ya. Seperti Kak Firdy bilang di 3 tahun mulai itu timbul pertengkaran. Mulai timbul hal-hal sepele jadi masalah besar. Nah sebenarnya seberapa besar hal ini mempengaruhi baik fisik maupun mental Bapak dan Ibu sebagai suami istri. Dan menurut kalian kenapa sih kok sampai ini mempengaruhi ke hal-hal kecil jadi besar gitu? Ya sebenarnya nggak terlalu besar-besar amat sih ya, kita cuma hampir cerai aja waktu itu ya. Iya sempet mau cerai. Kita udah sampai segitunya, ya, kita mungkin udah bisa ketawain masalah itu karena udah lewat. Tapi waktu itu terjadi itu beban berat. Kita sebenarnya masalah kecil yang kita jadiin masalah itu karena kita mencari-cari alasan aja untuk mengeluarkan sisi negatifnya kita, emosinya kita karena masalah hubungan ini. Jadi kalau dalam berhubungan kan nggak bisa, saya bukan tipe orang dasar nggak seperti itu. Tapi ketika ada satu trigger, mungkin itu secara tidak sadar kesempatan nih untuk marahin istri nih. Nah kalau dari kakak gimana? Maksudnya kenapa bisa hari itu? Kalau dari Kak Firdy kan berkata
sepertinya ingin mencari alasan aja untuk marah ke istri. Kalau hari itu Kak, kenapa bisa menjadi masalah kecil bisa besar gitu? Ya mungkin karena stres yang ketumpuk kali ya. Tekanan-tekanan jadi kayak disenggol dikit kayak ya kesel aja gitu loh. Masalah-masalah kecil jadi dibikin panjang gitu. Walaupun sebenarnya masalahnya sepele jadi kayak merembet kemana-mana gitu loh. Ujung-ujungnya ya tentang hubungan badan gitu. Terus kayak ditekan-tekan terus kayak gue bukannya gak mau melayani lu gitu loh. Dan gue gak bisa gitu loh. Makanya gue butuh diperiksa maksudnya gitu. Okay. Berarti itu dari Kak Firdy pun sebagai suami ada pertanyaan dan tekanan kenapa gitu ya hari itu ya? Iya. Jadi karena ini waktu saya belum tahu ya. Setiap kali saya mau ngajakin dia untuk berhubungan, dia ada aja alasannya. Untuk menghindar, capek lah, lagi ribet lah. Betul. Jadi trauma ke diriku. Tapi setelah kita pelajari, tahu semua, ternyata itu alasan yang dia buat, istri saya buat untuk menghindari saya karena rasa trauma itu, karena memang sesakit itu. Dan itu yang membuat kenapa memicu pertengkaran, karena dari luar saya cuma melihat dia menghindar aja. Gimana bisa berhubungan nih kalau nolak-nolak melulu nih? Ya, karena nggak tahu masalah utamanya apa. Betul. Seperti itu ya. Waktu itu istri saya belum mencari tahu juga tentang vaginismus. Itulah puncak keributan tuh di sana. Dan itu berjalan kira-kira mungkin 9 tahun ya. Di tahun ke-6 sudah tahu ada vaginismus dan melakukan tindakannya. Itu di tahun ke-9 pernikahan. Oke, ya. Tadi kan kalian berdua bilang sempat mau bercerai. Berarti sempat berpikir bahwa pernikahan ini nggak ada harapan nih, nggak ada masa depan. Nah, apa yang sempat membuat kalian berpikir seperti itu? Keributan yang sama untuk alasan yang sama selama 9 tahun. Terulang gitu muter terus di sana. Kok nggak pernah berubah, nggak pernah belajar dari kesalahan yang sama. Dan di tahun ke-8 sebenarnya itu saya melakukan sesuatu yang sampai hari ini kalau saya ingat itu saya nyesel sampai hari ini. Yaitu di emosi saya ketika saya udah sempat ngomong tentang perceraian itu, emosi saya masih belum turun. Di depan saya tuh ada tong sampah di rumah, saya tendang ke arah dia. Kena ke dia tong sampah. Dan saya cukup kaget waktu kena gitu. Jadi itu kalau saya ingat lagi sampai hari ini masih nyesel. Dan dari saat itu saya tahu saya salah, tapi saya nggak tahu cara menyelesaikan konflik kami. Ngomong berdua pun percuma, sedang rusak juga, sedang emosi-emosinya. Akhirnya saya ambil keputusan waktu itu, sebelum Tuhan jawab, saya akan puasa. Akhirnya saya ambil puasa. Saya agak lupa berapa lama saya puasa, tapi kurang lebih saya 40 jam sampai 42 jam kalau nggak salah, itu nggak makan sama sekali. Saya cuma minum seadanya aja ketika saya merasa lapar atau agak haus. Udah, dia nggak tahu saya lakukan itu. Saya juga nggak tahu dia lakukan apa gitu. Karena waktu itu kita tinggal di rumah ada beberapa lantai. Jadi saya di lantai atas terus. Dia selalu di bawah. Kita nggak tahu selama 40 jam itu. Dan setelah 40 jam itu saya ada pelayanan. Bayangin abis ngomong perceraian ada pelayanan gitu loh. Di pelayanan itu saya dibuat semacam Q&A, pertanyaan, ada pertanyaan segala macam. Ada pertanyaan yang menyangkut ke masalah keluarga. Mereka minta saran saya sebagai orang yang sudah berkeluarga bagaimana masalah suami istri bisa selesai. Saya sedang ribut, disuruh kasih saran yang baik untuk masalah. Tapi karena itu sedang berjalan ibadahnya, saya kasih saran dan dia diterima dengan baik sama mereka. Dan ketika saya ngomongin saran itu, sayalah yang pertama kena tampar. Kok nggak saya lakukan? Saya percaya disitulah Tuhan bicara sama saya lewat mulut saya sendiri, tapi di lokasi yang berbeda. Dari hari itu ketika selesai pelayanan, saya pulang, saya belum makan, saya pikir sudah saatnya saya selesaikan puasa saya langsung cari makan, saya telepon dia, udah makan belum? Katanya belum, aku beli makanan ya. Ya udah, pulang, makan bersama, ngobrol, kayak nggak pernah ada masalah. Tapi dari hari itu, dalam perjalanan saya pulang, saya ambil keputusan di hadapan Tuhan, saya bilang, Tuhan, inilah istri saya. Dengan segala kekurangannya, dengan segala kelakuannya yang suka bikin saya marah, bikin saya kesel. Inilah istri saya. Saya mau terima dia. Karena saya pun di mata dia pasti ada aja kurangnya. Ternyata, ini setelah ngobrol sama dia, di saat yang sama, dia ngambil keputusan yang sama. Wow.
ternyata gitu waktu itu dia juga ngomong gitu akhirnya. Ya udahlah, gimana lagi? Ya, emang ini Firdi emang suami, ya udah gimana gitu. Nah dari hari itulah pelan-pelan semua jalan kebuka kayak gampang semua. Salah satunya tentang keberadaan dokter di Jakarta ternyata ada 5. Kesulitan biaya yang nggak bisa diklaim asuransi. Tiba-tiba ada teman yang speak up bilang gini, ya udah biaya operasinya gue yang bayarin deh. Iya. Terbuka semua. Jadi pemulihannya pun dimulai dari pertobatan hati masing-masing ya. Dimana seringkali kita berpikir Tuhan harus menyelesaikan problemnya, tapi ternyata Tuhan mau mengubah dan menyelesaikan hati kita terlebih dahulu ya. Pada akhirnya dimulai ketika kalian berdua ambil keputusan yang sama. Oke, aku mau setia dengan pasanganku apapun kekurangannya seperti janjiku kepada di depan Tuhan dan jemaat ya. Oke. Nah ini pengingat buat kita sahabat solusi juga bahwa seringkali Tuhan mau mengubah, mau menyelesaikan apa yang di hati kita terlebih dahulu. Tetapi jika hari ini kamu membutuhkan dukungan doa dalam hubunganmu dengan pasangan, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam problem rumah tanggamu, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Nah, setelah ada pertobatan dari hati kedua hati kalian masing-masing, ada yang berubah nggak sih di dalam hubungan suami istri? Meskipun hari itu memang belum ada solusi bagi penyakit vaginismusnya, tapi apa yang berubah nih? Mungkin masalah tetap ada ya, mungkin problem gesekan tetap ada, tapi menghadapinya jadi berubah nggak? Iya, karena kita sudah tahu kan akar masalahnya ada di vaginismus, ke dokter di Bandung kemahalan, di Jakarta ada dokternya lebih murah, tapi uang juga nggak ada. Kita nggak punya pilihan lain selain berserah. Jadi dari hari itu kita membiasakan diri, udah yuk apa-apa kita doa deh. Kita doa aja deh. Dan doa kita selalu sama sebagai penutup di doa kita. Kita selalu katakan gitu, Tuhan, Engkaulah yang akan mengirimkan orang yang sudah Engkau pilih untuk membantu hidup kami untuk jadi lebih baik. Udah gitu aja. Kalau memang toh, saya pernah ngomong sama dia dulu waktu masih dalam, sudah tahu tentang vaginismus, sudah tahu. Cuma kok dipentok-pentokin terus ke sebuah fakta gitu loh, tentang kelemahan kami dari ekonomi dan sebagainya. Saya pernah ngomong sama dia, yang kalau misalnya ternyata Tuhan izinkan kita nggak punya anak, masih mau ikut Tuhan nggak? Karena kan kita doa terus pengen punya anak. Saya tanya dia bilang masih mau. Tapi abis itu nangis. Karena itu sebuah statement yang berat gitu kan. Kita pengen punya anak. Tapi kalau seandainya Tuhan izinkan untuk nggak punya anak, masih mau ikut Tuhan nggak? Dia bilang masih mau. Oke. Tapi keputusan Tuhan gitu kan. Akhirnya kita selalu dari hari itu selalu bawa doa bareng, apapun itulah, apapun masalahnya. Tuhan kita lagi gini-gini. Ya secara mata sih mustahil lah ini Tuhan ya. Secara mata kami ya. Tapi kan kita mau lihat pakai iman. Karena itu apapun yang terjadi, ya kalau kita mendapatkan mujizat, kami akan menyembah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami untuk tetap mengalami hal seperti ini, kami akan tetap menyembah Tuhan. Wow. Sudah itu aja. Kalau keputusan kami waktu itu dari sejak pertobatan itu datang gitu. Nah, untuk Kak Livi, hari itu mengalami tekanan batin yang cukup berat mungkin ya. Apakah sempat ngerasa, oh aku nggak berharga, atau aku ini ya udah nggak ada nilainya dalam hidup ini? Iya. Sempat kepikiran kayak gitu. Sampai aku mikir apa yang terjadi sama aku di masa kecil. Sampai aku punya penyakit itu. Kayak gue harus tanya nyokap nih gitu. Apa yang terjadi. Karena kan dibilangnya adalah penyakit psikologi gitu kan. Kayak ada apa ini gitu loh. Ya banyak nyalahin diri sendiri lah karena stres juga. Terus sempat nanya ke... Tadinya kita kita kasih tahu mama di tahun keberapa ya? Di awal sekali. Tahun keempat atau awal? Iya, pokoknya sebenarnya kita merahasiakan itu dari keluarga karena mama terus nanyain, Livi, anda ayo berobat. Mama ada temen lah ini kesini biasalah ya, mak pikirnya emang akunya yang susah, nggak subur lah itu. Dan akhirnya enggak mah kayak sering nolak sampai akhirnya tuh mama bete juga, terus kayak
aduh gue kayak nggak sehat juga nih ngebohongin, nggak cerita gitu kan. Akhirnya aku putusin aku mau cerita ke mama aja nih, karena aku pengen tahu apa yang terjadi sama aku gitu loh. Karena ini salah satu penyakit langka, kok bisa sih gue yang kena gitu loh. Akhirnya ya udah putusin untuk cerita ke mama. Mama aja tuh nggak tahu juga penyakit itu, dia kaget. Terus sampai bilang, kok lu bisa sih Livi? Ya mah gue aja gue bingung kenapa gue juga bisa. Terus mau nanya-nanya ke mama, sebenarnya waktu masih kecil gimana sih gitu loh, ada apa gak? Enggak, lu gak ada apa-apa. Dia bilang. Terus aku mikir pelecehan seksual juga enggak gitu loh. Jadi kayak ya nggak tahu karena apa gitu. Nah, keduanya itu kan berhubungan dengan pada akhirnya identitas ya. Merasa bahwa dari Kak Firdy mungkin berpikir bahwa aku kayaknya udah tidak punya harga diri sebagai seorang suami nih, karena ya aku, istriku tidak bisa melayani aku gitu ya, sehingga akhirnya menimbulkan dampak bagi orang-orang sekitar. Sedangkan Kak Livi juga pada akhirnya aku nggak berharga nih, aku nggak bernilai karena aku tidak bisa melayani suamiku. Ini kan berhubungan dengan identitas. Nah, bagaimana pada akhirnya kalian berdua ketika pertobatan itu terjadi mengalami pemulihan identitas ini? Ya dimulai dari malam itu setelah saya ditampar oleh khotbah saya sendiri, saya makan berdua, saya langsung ajak doa berdua. Ya udah ya, kita ke Bandung ya. Ya tadinya dia sempat kayak nggak usah lah, masih belum kekeh, belum percaya. Tapi akhirnya dia buka hati untuk mau ikut aku berobat. Gitu. Saya pikir apapun lah yang bisa bikin istri saya tenang, bisa bikin istri saya sembuh, apapun lah, ayo. Biasalah. Walaupun ada kata sampai di sana, enggak kamu nggak gitu, it's okay, yang penting jelas. Iya. Dari hari itu dengan harga yang segitu mahal, dia kembali mencari informasi, dapat dokter di Jakarta dengan harga yang lebih murah, lalu dibantu dengan ada teman saya yang tiba-tiba menawarkan diri untuk membayar sejumlah biaya operasi itu, yang buat kita itu harganya tinggi sekali. Maksudnya kok mau gitu loh, kok mau, dan dia bukan minjemin loh, dia ngasih. Bahkan dia bilang kalau ada lebihnya buat kalian aja. Dan dia bukan orang yang bukan pewaris gitu maksudnya. Maksudnya ya dia pun ada butuh uang, tapi kok mau-maunya, dia cuma bilang dia tergerak sama Tuhan suruh dia buat memberi. Di situ kita juga berdua menangis gitu, dan kita flashback semua jalan-jalan terbuka ini yang kelihatannya mudah ini butuh waktu 9 tahun. Dimulai dari kita berdua bertobat. Ternyata kita menikah selama bertahun-tahun, 8 tahun kita pelayanan bareng. Saya udah khotbah, saya udah pelayanan, dia pun udah kemana-mana juga. Ternyata kami masih belum pasangan yang benar. Karena ada celah-celah tertentu yang kita biarkan berakar dan sehat di sana yang merusak hubungan kita. Dan dari pertobatan itulah jalan terbuka, kita langsung mengubah pola pikir kita. Oke, kita lakukan apa yang kita bisa. Sampai satu titik mentok, nggak bisa juga, berserah sama Tuhan. Kadang nggak ada yang mustahil buat Tuhan kan, ya terserah. Tuhan mau mengobati dia, puji Tuhan. Kalau Tuhan memilih dia untuk tetap seperti ini, tetap puji Tuhan. Udah gitu aja deh. Karena kalau kita ambil beban pikiran kita lagi, kitalah yang akan nanti terpuruk gitu. Jadi kita terima saja apapun keadaannya, Tuhan Yesus baik. Udah. Oke. Titik baliknya adalah pertobatan, lalu kalian bisa melihat pertolongan Tuhan melalui teman itu ya. Nah, waktu itu apa yang dikatakan oleh teman ini? Kenapa kok tiba-tiba dia mau membantu setelah mendengar kalian berdua bertelepon dengan asuransi ya? Dan apa yang membuat kalian akhirnya mau, aku mau cerita nih kepada salah satu orang teman ini? Waktu itu teman kita ini sebenarnya bukan teman dekat, cuma teman asik buat ngobrol. Waktu itu saya cuma pengen ngajak ketemu teman saya yang istrinya, karena teman kita itu yang istrinya. Kita malah belum pernah ketemu sama suaminya, bukan belum lah, baru 1-2 kali lah ketemu, jadi nggak terlalu dekat. Dan nggak akrab lah ya intinya ya. Nggak akrab. Lalu ketika dapat telepon dan cukup lama ternyata Livi berhubungan telepon itu, langsung apa sih kok ditolak-tolak? Terus kita pikir gini, kita juga nggak pernah cerita ke siapapun ya. Ini ada teman kita cerita, ruginya apa? Udah cerita aja lah, kita ceritain lah. Dan mereka di situ kaget. Oh ternyata kalian selama ini nggak punya anak, belum punya anak gara-gara sakit. Kita pikir kamu tunda dan sebagainya gitu. Dan mereka shock dengan berita itu, lalu tanya ini itu kenapa nggak bisa cover dan sebagainya secara lengkap.
kita di sana ngobrol panjang dari jam 1 siang itu sampai makan malam gitu di sana. Terus dia tanya ulang tentang penyakit itu, kita ceritain, emang berapa sih harganya? Iya, kita kasih tahu harganya sekian. Terus dia ngomong gini, gue bayarin deh, tapi gue minta waktu 1 minggu ya. Kita sampai, sorry, gimana? Gue bayarin. Nggak, saya mau mastiin. Dibayarin atau dipinjemin. Iya. Kalau dipinjemin juga puji Tuhan. Cuma balikinnya kapan? Karena kerjaan kita lagi hancur. Jadi dia bilang, enggak. Kita kasih. Cuma minta waktu 1 minggu ya. Dia butuh waktu 1 minggu untuk kumpulin uang itu. Bayangin teman kita yang gak terlalu dekat. Dia ngumpulin uang dulu. Buat bantu kita. Kita nggak pernah diperlakukan seperti ini. Kita dengar kesaksian dari teman-teman, wah dikasih mobil, wah dibayarin. Kita nggak pernah ngalamin seperti itu. Tiba-tiba 1 kali lewat pertobatan, ada orang yang bilang, gue bayarin tapi minta waktu 1 minggu ya. Loh kok Anda izin? Loh Anda yang mau bantu, kok Anda izin gitu loh. Kita bingung gitu. Dan saat itu kita berdua cuma bisa nangis aja, lihat kebaikan Tuhan. Dan nggak pakai lama, kita langsung kontak dokter. Dok, minta jadwal. Dan nggak nyampe 1 minggu ya. Langsung tindakan kalau nggak salah. Tindakan. Setelah tindakan harus ada latihan dulu di rumah selama 2 minggu. Terapi gitu ya? Iya, terapi mandiri. Dan kurang lebih 1 bulan lah setelah operasi. Pertama kalinya dalam sejarah pernikahan kami bisa melakukan hubungan suami istri. Hari itu rasanya gimana? Maksudnya hatinya bagaimana? Aneh, Pak. 9 tahun Pak baru bisa berhubungan. Aneh. Jadi kita berdua kayak, oh gini rasanya. Oh, gitu. Tapi saya ada satu momen di mana ketika saya sedang berhubungan, saya ada sedikit nangis juga gitu. Ternyata, oh gitu. Wah aneh sih, rasanya aneh banget. Tapi apakah masalah kita selesai hari itu? Tidak, ada sedikit percikan sedikit lagi. Selama 3 bulan setelah bisa berhubungan, kok nggak hamil-hamil? Okay. Apakah dia nggak subur atau saya yang nggak subur? Dokter periksa semua subur, saya subur, udah cek semua subur. Tapi ternyata ada polip di rahim dia. Seandainya hamil, itu sangat besar kemungkinan untuk keguguran. Okay. Dan saya langsung bersyukur sama Tuhan dalam 3 bulan ini dia nggak dibikin hamil. Karena kalau saya, walaupun bisa bikin lagi gitu, walaupun bisa bikin anak lagi, tapi itu akan jadi sebuah pukulan keras buat kami karena udah ditunggu sekian lama lah gugur. Dan dokter bilang ini harus dioperasi ringan saja, nanti bisa di cover asuransi gitu. Akhirnya setelah diangkat polipnya bersih semua, kurang lebih 3 minggu kemudian lah dia sudah hamil. Dan itu saya antara mau senang dan nggak percaya. Setelah yang ditunggu-tunggu 9 tahun lamanya, akhirnya jadi juga sampai juga ke tahap ini. Untuk Kak Livi, apa yang hari itu dirasakan ketika akhirnya bisa berhubungan dan bisa hamil itu? Pas bisa berhubungan, iya bener rasanya aneh kayak, oh akhirnya gitu kan. Sampai kayak chat juga ke temen yang bantuin kita bayar itu, ke chat, Ci Enong ini rasanya kayak begini. Kayak, oh iya, pokoknya lu kalau nggak tahu lu chat gue lagi aja. Ada kelas. Iya. Dia bilang congrats, dia bilang. Dia bilang ya udah, akhirnya dari saat itu karena kita juga udah pernikahan udah lama dan aku pikir aku nggak mau nunda lagi nih biar kayak langsung punya anak aja. Nah pas dokter vaginis Fusian di Jakarta itu aku langsung memutuskan untuk minta promil sama dokter. Dok, aku mau langsung promil aja. Nah begitu promil sama dokter setiap minggu, konsul, dikasih obat, vitamin semua, nggak hamil-hamil gitu. Dicoba sebulan 2 bulan kok masih nggak hamil gitu kan. Terus akhirnya dokter bilang nyaranin untuk insem. Dia bilang ada 2 tahap, kalau misalnya kamu masih belum hamil, insem atau bayi tabung, IVF. Terus kayak aku bilang, oh my god, gue bilang Tuhan kayak kalau bisa nggak mau gitu dua-duanya gitu loh, karena udah frustasi juga dengan biaya vaginismus dan gue harus insem. Katanya insem nggak mahal, iya nggak mahal, cuman gue nggak mau loh ngalamin kayak gini-gini lagi tuh, nggak mau gitu. Kayak dalam hati
gue yakin Tuhan kasih kok, gue bilang sabar aja, gue yakin Tuhan kasih. Akhirnya di bulan ketiga dikasih obat, terus akhirnya dia nemuin kalau aku tuh ada polip. Pas diteropong dia nemuin ada polipnya 3, dia bilang dikit sih Liv, dia bilang. Tapi sebenarnya polip itu tidak mengganggu tapi tetap bisa hamil. Cuman dia bilang takutnya bisa mengganggu embrionya itu bertumbuh, takutnya jadi keguguran. Beresiko lah ya. Beresiko ya. Dia bilang sih dari dokter bilang kalau memang lihat kondisi kamu yang kepengen banget punya anak dan udah lama, dia suggest untuk operasi. Terus aku mikir, oke, polip kata dokter bisa kok dia cover asuransi. Ya udah di cover ini kan, pikir. Tadinya tuh aku nggak mau langsung, oke dok kita operasi. Enggak, aku kayak renungin dulu ini pilihan yang tepat atau enggak. Kayak nggak semudah itu, memang bisa di cover sih. Tapi kan itu kan tubuh aku gitu ya. Jadi aku pengen tahu apakah benar si dokter ini bilang aku polip, dan aku cari tahu apakah benar kalau nanti aku hamil bisa keguguran. Aku cari tahu semua dari YouTube, dari Google, dan ternyata benar kalau ada polip itu kemungkinan besarnya riskan banget lah, pokoknya bakalan bisa keguguran. Bilang, aduh Tuhan kalau lagi kepengen punya anak terus tiba-tiba ngalamin keguguran, stres juga. Akhirnya ya udahlah bisa di cover. Akhirnya aku putusin operasi aja saat itu. Dan pada akhirnya ketika bisa hamil? Pas bisa hamil, iya pas setelah operasi, terus dokter langsung bilang, Liv, kita stop dulu pertemuan konsultasi promil ini. Kita stop sampai 6 bulan ke depan. Kalau selama 6 bulan kamu masih belum hamil, kita ke tahap INSEM. Kalau misalnya belum juga, kita ke IVF. Terus bilang, aku masih yakin aku bisa hamil. Tapi aku nggak ngomong sama dokter. Bilang, oke dok, ya udah. Akhirnya aku nggak bawa stres, aku jalanin aja. Ternyata cuma dalam 3 minggu ya, 1 bulan lah. Tapi gini, sebelum hamil kita 2 kali kena prank. Prank apa itu? Oh iya, Dia terlambat haid. Selama 3 hari. Kita pikir hamil. Hari keempat datang Pak. Jadi ya udah, pokoknya setelah 1 bulan operasi polip itu, pas hamil, ini beneran? Kayak, ini beneran nggak? Soalnya kan udah sering kali tes pack, itu tuh nggak hamil. Terus tiba-tiba garis 2, ini bener nggak? Satunya pun samar. Satunya samar saat itu. Nggak mau kepedean juga, akhirnya coba kontak dokter aja, nanya WA saat itu cuma, congrats Liv, iya kamu positif, dia bilang. Tapi saat itu, tapi ini bener gak ya dok? Soalnya kan masih samar. Nggak apa-apa Liv, kamu coba lagi besok pagi ya, dia bilang. Pas dicoba lagi bener juga garis 2, tapi masih samar. Jadi ke rumah sakit. Akhirnya kita putusin ke rumah sakit aja untuk memastikan, dan ternyata benar positif. Wah seneng banget. Finally akhirnya. Usia 2 minggu ya waktu itu ya. 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu. Dan gimana kalian bersyukur kepada Tuhan hari itu? Apa yang kalian lakukan untuk menunjukkan bahwa kalian sungguh-sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan? Bersyukur banget, kayak blessing, kayak kalau di flashback lagi kayak, wah Tuhan itu baik. Memang perjalanan itu panjang dan berat buat aku jalanin. Ternyata setelah aku memikirkan lagi, ternyata ada maksud Tuhan loh, gitu loh. Ada maksud Tuhan, dan Tuhan memang masih setia menolong kita. Secara perlahan-lahan Tuhan bukain semua itu jalan, dan semua dibikin lancar, smooth. Sebegitu mudahnya ketika kita benar-benar berserah, melalui pertobatan pribadi juga, jadi kayak berserah sepenuhnya. Ternyata ya Tuhan buka jalan. Kalau dulu saya doanya tumpangin gini aja gitu. Kali ini ada tambahan ke sini. Ada manusia lain di dalam perut ya. Dan bahkan sampai hari ini kita secara ya katakanlah kebetulan ada orang-orang yang menghubungi Livi dan juga saya bertanya tentang vaginismus, nanya dokternya dan sebagainya. Ternyata banyak yang mengalami hal ini tapi nggak berani bersuara karena menurut mereka itu aib. Padahal buat kita kenapa bersuara tuh soal ini? Ini bukan aib Pak, Bu. Ini penyakit. Sama kayak pilek, TBC, harus disembuhkan. Kalau diem aja nggak bakal sembuh. Jadi dimulai dengan ya mungkin cari informasi, jangan malu ya intinya ya. Jadi karena aku berpikir aku aja bisa tahu penyakit ini karena dari informasi. Jadi menurut aku kenapa aku harus menutupkan penyakit ini. Jadi awalnya aku malu, tapi akhirnya aku bilang nggak perlu ditutupin. Siapa tahu dengan kesaksian aku ini bisa jadi berkat banyak orang. Dan ternyata wow, setelah aku
kita lihat kesaksian di mana di beberapa tempat, ternyata ada yang DM aku dari Instagram, ada yang WA aku dari WhatsApp gitu kan, ngechat buat nanya. Dia bilang nonton video aku, dia bilang dia tanya gejalanya gini-gini. Jadi kayak kita saling mensupport lah, dikasih tahu terus dokternya gini-gini. Ternyata bisa loh jadi berkat. Pokoknya jangan takut seek help, mengakui bahwa butuh pertolongan, bertanya, bercerita. Ya, dan ini juga buat sahabat solusi yang hari ini mungkin ragu untuk bercerita atau nggak punya tempat untuk bercerita dalam masalah kamu, dalam masalah rumah tangga, masalah kesehatan, atau masalah apapun dalam hidupmu, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini untuk bercerita, dan kami siap untuk mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Jangan ragu untuk menceritakan apa yang sedang kamu alami. Kamu tidak perlu mengalaminya sendirian. Nah, tadi Kak Livi berkata bahwa kalian bisa melihat bahwa ada maksud Tuhan melalui 9 tahun perjalanan panjang ini. Nah, ketika akhirnya kalian punya anak, apa yang berubah dalam keluarga kalian? Yang berubah adalah kesunyiannya. Lebih Rame banget. Heboh. Rame banget. Satu sisi kita kadang suka agak marah juga dengan anak ini karena ini anak nggak bisa dibilangin. Ya memang. Namanya juga anak-anak. Justru kita yang aneh gitu ketika bilang ini anak nggak bisa diatur. Iya. Bukan. Tapi di sisi lain anak ini ketika kita lagi capek kerjaan, stres berat. Terus anak ini ketika berbuat salah, kita bermaksud untuk marahin, terus dia tatap kita, terus langsung kasih senyum, langsung 9 tahun nih. Jangan lukai hatinya gitu, jangan lukai hati. Dan anak ini membawa keceriaan ketika kita lagi lemah, lagi banyak beban sebagainya. Anak ini yang selalu kasih semangat kita lagi. Dan anak ini akhirnya jadi sebuah motivasi kedua untuk bisa tetap hidup dengan benar, untuk bisa bekerja dengan baik selain motivasi oleh pasangan kita. Saya berbuat banyak demi istri dulunya, sekarang demi istri dan demi anak. Ada kekuatan lebih yang kita dapatkan dengan datangnya anak ini. Dari Kak Livi gimana? Kalau aku masalahnya sekarang jadi berbeda. Yang tadinya tentang suami istri ini kayak lebih kompleks karena kan ada anak-anak. Maksudnya ya ada masalah pasti tetap ada. Tapi kalau lagi ada masalah terus kayak lebih tiba-tiba kayak ngoreksi diri sendiri. Oke, gue kalau ada masalah nggak boleh nih kayak gini. Ada anak gue nih, kita harus kasih teladan yang baik, contoh yang baik. Jadi kayak berapa kali kayak kita lagi stres gitu kan. Aku stres, Firdi stres bilang. Terus aku cuma saranin ke Firdi, kamu ajak main Leon deh. Kamu peluk dia atau apa. Hilang, aku bilang. Beneran, bisa lupa. Kadang begitu tekanan kerjaan semua, ekonomi juga kan. Aduh, tiap bulan tahu sendiri kan punya anak tuh ya. Bayi itu setiap bulan tuh vaksinnya wow harganya. Itu stres sekali loh. Belum kebutuhan rumah. Kayak itu problemnya banyak banget, kompleks. Jadi kayak ya udahlah kalau kita lihat masalahnya. Aku cuma bilang, kau main deh sama Leon. Hilang itu semua. Jadi aku kadang kalau lagi stres, aku gak mau bawa stres itu ke anak aku. Aku ajak main dia. Aku bisa lupa. Sejam 2 jam main sama dia aku bisa lupa. Terus kalau misalnya dia lagi tidur, ya udah keinget lagi masalahnya. Tapi ternyata ya, menurut aku ya gitu. Punya kesenangan sendirilah. Setelah punya itu happy banget. Emang kita ada masalah tapi ya bikin kita jadi semangat lagi. Oke, gue bisa nih berjuang buat anak gue gitu. Selama hidup ini ya 9 tahun ini sampai akhirnya hari ini, gimana kalian bisa melihat bahwa kasih, anugerah dan pengampunan dari Tuhan itu memulihkan rumah tangga kalian? Karena kita suka bilangnya gini, kerjaan Tuhan itu ya, itu nggak pernah tidak membuat kita amazed. Kita banyak jadi diam gara-gara pekerjaan tangan Tuhan ini. Kita pernah berada di banyak posisi mentok, baik itu posisi mentok di keuangan, pernah berada di posisi mentok hubungan, pernah di posisi mentok pekerjaan dan sebagainya. Tiba-tiba Tuhan bisa kayak sup gitu. Dan kita nggak bisa merespon dengan oh begini, nggak bisa. Kita cuma bisa diam. Ya. Tuhan gini ya caranya. Kita gak bisa ngomong loh. Kita coba doa bersyukur, doa aja.
Jadi iya, Tuhan benar kalau kita balik kepada Alkitab dalam Yeremia bilang gini, rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari dan setiap pagi selalu ada kejutan-kejutan yang baru dari Tuhan. Dan itu kita alami dan kita syukuri. Buat kita nggak bisa mengomentari bagaimana besarnya kasih Tuhan itu, bagaimana besarnya campur tangannya Tuhan itu ke kita. Kita agak sulit nih memakai kata-kata apa buat menggambarkan itu. Jadi intinya lebih hati yang meluap dengan ucapan syukur itu aja ya. Iya. Betapa melihat tangan Tuhan, kasihnya itu memulihkan kalian. Dan mungkin termasuk bahwa pengampunan yang limpah yang dia berikan lewat Kristus Yesus, lewat salib pengorbanannya membuat kalian akhirnya bisa saling mengampuni satu dengan yang lainnya gitu ya. Limpah dengan pengampunan itu. Oke. Thank you banget buat ceritanya, buat kesaksiannya hari ini. Satu pertanyaan terakhir buat kalian berdua. Boleh gak sih kasih pesan penguatan untuk sahabat solusi yang hari ini mengalami hal yang serupa dengan kalian? Mungkin karena sakit penyakit, atau trauma, atau bahkan rumah tangga yang diambang kehancuran. Boleh gak sih kasih satu pesan buat mereka? Pesannya tetap mengandalkan Tuhan lah. Masalah itu bakalan tetap ada, tapi ketika kita sadar, kita berserah, pasti Tuhan buka jalan. Karena aku yakin ketika kita mau membuka diri kita yakin Tuhan, kita mentok nih kita harus gimana, tetap berusaha, tetap berdoa, pasti Tuhan buka jalan. Mungkin jalannya itu kayak bukan maunya gue nih, kok begini sih, tapi tetap percaya pasti Tuhan itu kasih jalan yang terbaik buat kita. Jadi tetap percaya, jangan mudah menyerah, itu aja. Kak Firdi? Dalam 9 tahun pergumulan pernikahan kami, saya belajar untuk jangan pernah membandingkan kondisi kita dengan kondisi orang lain. Jangan pernah adu menderita dengan orang lain. Nggak pernah ada ceritanya masalah kita lebih berat dari orang lain, masalah orang lain lebih berat dari kita. Nggak, semuanya memang punya porsi masing-masing. Dan di dalam Tuhan, nggak ada satupun masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Nggak ada satupun jalan yang nggak akan bisa Tuhan buka buat kita. Cuma kita harus buka cara kita berpikir. Kalau kita mau Tuhan yang tolong kita harus pasang pola pikirnya Tuhan dalam kita. Jangan mendikte Tuhan, maunya kayak begini Tuhan, jangan yang kayak gitu, nggak bisa. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita pada Tuhan, percayalah sama jalan Tuhan. Jadi walaupun kita berjalan ke halang tembok, itu bukan berarti Tuhan nggak memperhatikan kita. Mungkin jangan-jangan itu cara Tuhan menolong kita dari jalan yang lain yang bisa mencelakakan kita. Jadi keputusan yang tepat memang untuk kita berserah sama Tuhan dan bersukacita senantiasa dan percaya dalam setiap keadaan. Karena kita sudah berserah sama Tuhan. Apapun yang kita alami, ya Tuhan udah tulis di bukunya semua rancangan yang terbaik yang akan kita terima, bahkan yang sudah disediakan untuk kita. Jadi apapun yang sedang kita gumulkan, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan pasti akan mempertemukan kita dengan orang yang sudah Tuhan pilih untuk membantu kita untuk hidup lebih baik. Oke. Amin. Thank you Kak Firdi. Kak Livi buat kesaksiannya. Aku berdoa bisa menguatkan orang-orang yang mungkin sedang mengalami hal yang serupa dengan kalian. Sehat selalu. Sehat selalu Leon juga. Siap. Sukacita selalu bersama keluarga ya. Oke. Nah buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami hal yang serupa. Mungkin rumah tangga sahabat solusi sedang berada dalam keretakan akibat penyakit, trauma, maupun perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Dan kamu butuh bantuan. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.